صلوا على النبي.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza taraka al-'abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Tabarukan bidu'a Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah amin wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Pertama yang saya hormati para alimul ulama, asatidil asatidah, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Wabil khususil khusus untuk guru saya dan untuk guru kita semua, yakni al-alim al-allamah Bapak Ustadz Haji Hamami, Bapak Ustadz Dadang, Bapak Ustadz Madlias, Bapak Ustadz Abdullah Syafi'i, juga Ketua DKM Masjid Jami Al-Jihad, yakni Bapak Ustadz Abuddin, dan Bapak Ketua GP Ansor, yakni Bapak Dasri Al-Fandi Kecamatan Sukakarya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita semuanya oleh Allah dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan jasmani dan rohaninya, amin. Dan mudah-mudahan keturunannya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Juga tak lupa kepada para aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Pak Kadus, Pak Kades, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Kades, yakni Bapak Joni Fahamsyah, Desa Sukakarya. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan aparatur kita semuanya, mudah-mudahan oleh Allah disehatkan, amin. Diberkahkan milik rizkinya, amin. Dan anak-anaknya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa kepada ibu-ibu, bapak-bapak, santriyin, santriat, pemuda, pemudi umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semuanya ada di dalam kesehatan rohani dan jasmani, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan syukur, alhamdulillah. Maaf,
Tribalnya pengen naik sedikit, bassnya turun sedikit, echonya turunin sedikit. Tes. Halo, halo. Halo. Halo guys. Halo. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelumnya saya ucapkan syukur, alhamdulillah bisa silaturahmi ke kampung apa? Kampung Wangkal. Alhamdulillah saya lihat di kampung Wangkal ibu-ibu mendominasi, jumlahnya lebih banyak daripada bapak-bapak. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Alhamdulillah. Juga saya lihat alhamdulillah ibu-ibu orang kampung Wangkal, alhamdulillah ibu-ibunya pada cantik. Alhamdulillah. Sebagian. Juga alhamdulillah saya lihat bapak-bapak orang kampung Wangkal meskipun jumlahnya masih kalah sama ibu-ibu, tapi alhamdulillah bapak-bapak orang kampung Wangkal, bapak-bapaknya pada cakep semua. Pasti. Tapi enggak sebagian, enggak sebagian, kan ada saya. Jadi kebawain cakep. Coba maaf ibu, saya pengen nanya, kira-kira modal segini cakep apakah kamu? Cakep mana sama suami ibu? Saya tahu itu yang ngomong suami itu pasti takut dicekek balik. Ini sebenarnya saya ini nggak biasa ceramah pakai Indo. Cuman di sini katanya nggak pada ngerti bahasa Sunda, ngerti apa? Ada yang ngerti ada? Coba yang ngerti angkat tangan. Saya ngerti mengerti. Jadi maaf ibu bapak ketika saya nanti ceramah bahasanya ada barelol, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bukan ada panitia menang aing gitu. Udah orang dionang deh, gitu. Ibu bapak sadaqallah. Tapi maaf ibu bapak, saya rasa-rasa, saya pikir-pikir, saya sering alhamdulillah ke daerah Bekasi, tapi biasanya Bekasi itu panas. Tapi alhamdulillah karena tadi mungkin hujan dulu, sekarang ke Bekasi jadi dingin. Dingin apa enggak? Dingin apa panas? Kalau kau tuh banyak orang, oh iya gini kan bahasa Sunda bisa ya. Makanya nggak lengkap segala. Emangnya Indonesia ada bahasa yang melengkap? Oh ada. What is the meaning melengkap? Mendung. Yang dingin mana yang dingin? Yang panas ada? Yang dingin? Jadi ini ada yang dingin, ada yang panas. Jadi judulnya ini bukan dingin, bukan panas, tapi meriang. Panas dingin. Tapi gak apa-apa ibu bapak mau panas, mau dingin. Tapi kalau kita ikut kepada nafsu kita masing-masing, mau saya, mau ibu, mau bapak semuanya, kalau ikut kepada nafsu, malam seperti ini enaknya bukan ngaji bu, tapi diem di rumah sambil tiduran, sambil main HP, sambil nonton aplikasi TikTok. Hah? Emang tadi saya ngomong apa? Emang harusnya apa? Bingung siapa? Emang masalah buat lo? Maaf ibu, saya nyebut TikTok itu bukan banyak gaya. Saya itu santri, saya belajar tajwid. Di dalam tajwid ada kolkolah. Kolkolah terbagi dua, sugro dan kubro. Sugro di tengah kalimat bacanya jangan dibangetkan. Sugro, kubro di akhir kalimat bacanya dibangetkan. Tekan. Jadi kalau dibaca ini seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kumaha teh? Tiko, toko. Nah, jadi, nah seperti itu. Tapi maaf ibu bapak semuanya, kalau ikut kepada nafsu,
Dipikir-pikir malam ini saya tunuh, ngantuk, nah eta ngarti, ngantuk. Alhamdulillah saya acara dari awal September belum selesai. Kemarin saya acara di Sukabumi, sekarang saya di sini di mana ini? Di Bekasi. Besok saya di Depok, besoknya lagi di Bandung, besoknya lagi di Bekasi lagi, besoknya lagi di Karawang, besoknya lagi di Majalengka, besoknya lagi di Brebes, Jawa Tengah. Ini juga kalau ada yang ngundang. Itu ya iya, dipikir-pikir ngapain ke Brebes Jawa Tengah? Yang ngundang nggak ada, saudara nggak? Atau mending berangkat ke Kampung Wang. Insya Allah di Kampung Wangkal mas saya pulang pasti bawa doa. Duit. Emangnya saya wajah koropak gitu. Apa itu koropak? Gue tahu. Kotak amal. Ih, di dieu mah bahasa teh kudu ditranslate heula. Mungkin teh meunana ngartin heug cenah naon teh ngarti. Lanjut. Siap lanjut. Tapi maaf ibu bapak semuanya, kalau saya ngaji sambil tunduk ngantuk seperti ini, biasanya enaknya saya dikasih kopi. Ini hitam. Kode itu panitia. Kopi hidung. Apa itu kopi hidung? Naon hidung? Nah, saya tak ngerti. Ada kopi hitam ada? Tapi ini enggak ada. Tapi maaf ibu bapak semuanya, saya ceramah kalau sambil ngantuk seperti ini gak dikasih kopi hitam, saya suka pengen nyanyi. Gak apa-apa nyanyi? Gak akan ada yang fanatik, gak ada. Siap didengarkan, siap. Dengar. Bagaimanakah aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah. Jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir kopi hitam tak tersedia. Terima kasih. Makasih Kak. Mudah-mudahan istrinya 4. Lanjut. Siap lanjut. Tapi maaf ibu bapak semuanya, dimanapun tempatnya, siapapun yang mengundangnya, pasti di depan itu suka ada air yang seperti ini, Bu. Betul apa tidak? Saudara sahabat, ini biasanya yang seperti ini itu disebut air murah. Bukan apa-apa Bu, saya suka ingat dulu ketika saya jadi santri. Jangankan beli air seperti ini, jadi santri itu gak punya uang. Saya suka ingat ketika jadi santri, kalau gak punya uang itu suka berangkat ke WC, minum air keran. Makanya maaf ibu bapak semuanya, santri mah biasanya suka banyak yang Astagfirullah. Tahu buduk apa? Apa itu buduk? Korengan mah bisa dimakan. Maaf, di sini ada santri buduk ada? Ada santri korengan ada? Mana coba mana santri mana? Ini santri. Mas,
Lihat Bu nih, banyak santriat di sini. Alhamdulillah wajahnya itu putih, gulis, cantik, tapi bawahnya mah korengan semua itu. Tapi maaf Ibu, saya pengen nanya, kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak orang Kampung Wangkal ada yang anaknya di pesantren kan? Ada? Alhamdulillah. Maaf Ibu Bapak, jangan kaget ketika anak kita dimasukkan ke pesantren, nanti pulang dari pesantren ke rumah dilihat tangannya sudah pada kuning. Apa itu kuning? Kuning, cenangan. Tahu cenang? Naonnya cenang teh? Bisul. Dilihat anak kita kenapa nggak bisa duduk? Ternyata pas diperiksa oleh bapak, dina bujurna ya bisul 18. Tapi nggak bapak Ibu Bapak, santri mah buduk-buduk juga barorok lebar. Apa itu barorok? Gorengan. Itu bisa didahar di wae eta mah. Gorengan. Bagus. Tapi mudah-mudahan kita doakan semua, mudah-mudahan santri-santriat menjadi ulama amilin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi maaf Ibu Bapak semuanya, sebelum lanjut saya pengen nanya dulu, kira-kira di Kampung Wangkal kalau ada pengajian biasanya suka ngaji sampai beres jam berapa? Jam 11. Jam berapa? 12. 11. Jam 1. Nah, maju. Subuh. Tapi supaya pasti saya tanya, kira-kira ngaji sampai jam 12 siap? Jam 1 siap? Siap. Jam 2 siap? Siap. Jam 3 siap? Siap. Jam 4 siap? Siap. Sampai subuh siap? Siap. Saya tidak siap. Itu namanya penyiksaan. Emangnya saya wayang golek. Nah, kembali ke laptop, lempar. Ibu Bapak asadakumullah. Alhamdulillah, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah, kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wa afiat. Alhamdulillah. Dalam memperingati acara memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf Ibu Bapak semuanya, ada yang mengatakan bahwa memperingati maulid Nabi besar Muhammad seperti ini itu adalah bid'ah. Memperingati maulid Nabi besar Muhammad seperti ini itu adalah sesat. Tidak ada pada zaman nabinya. Jadi maaf Ibu Bapak, kita mengadakan acara seperti ini menurut satu golongan kita itu disebutnya naudzu. Sedangkan maaf Ibu Bapak semuanya, menurut Al-Alim Al-Alamah Abu Ya Sayyid Alwi Al-Maliki Makkah, bahwasanya apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa memperingati maulid Nabi besar Muhammad itu adalah bid'ah, memperingati maulid Nabi besar Muhammad itu adalah sesat, maka maaf Ibu Bapak semuanya, sama saja seseorang itu mengatakan bahwa dia tidak bergembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan maaf Ibu Bapak semuanya, berbahagianya kita semua, bergembiranya kita semua dengan lahirnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bu, Abu Lahab saja pamannya Nabi Muhammad yang pasti akan masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena dia membantah dakwahnya Nabi, bahkan tidak menerima dakwahnya Rasul, bahkan namanya sudah Allah abadikan di dalam surat Al-Lahab. Gimana surah Allah? Maaf Ibu Bapak dengerin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, surah bapak-bapak nggak ada. Kalau ibu-ibu sih semangat, ngejawabnya juga kenceng ke atas. Allah, coba bapak-bapak. Nyalaunnya ke hanap bapak-bapak. Bu,
bukannya Allah tapi yoyo. Itu ceyoyo di bawah-bawah. Ada ceyoyo ada. Mana ceyoyo mana? Mana ceyoyo mana? Tidur. Halo yo. Ceimas ada. Cetitin. Mana Cetitin mana? Cetitin saudara ceyoyo. Halo tidur. Maesaroh ada Maesaroh. Maesirah. Enggak ada Maesirah. Iya. Kalau bahasa Indonesianya Maesirah itu apa ya? Moe itu menjemur, sirah itu kepala. Moe sirah itu menjemur kepala. Ya kayaknya kalau ada kepalanya hitam itu suka dijemur terus. Maaf bapak-bapak semuanya, ketika saya mengajak interaksi kepada bapak-bapak semuanya, maaf suaranya keluarkan. Siapa? Yang keras pak suaranya pak. Yang bebas, jangan ditahan-tahan. Biasanya kalau ditahan-tahan itu suka jadi setruk pak. Maaf. Yang saya yakin ibu dan bapak semuanya apabila pulang dari tempat ke rumah masing-masing nggak akan bisa seperti ini pak. Betul. Pasti bakal loba pulang-pulang nih. Pulang-pulang itu adalah pulang apa longo? Apa itu pulang apa longo? Terus maka bahasa Sunda we ngomong dah. Oh, nggak pakai Sunda apa ya? Ngerti? Enggak. Atuh kenaon bak ngonang uing ya. Ieu panitia kalah ngonang uing atuh. Ieu teh sebetulna mah ieu teh jadwal teh geus dibatalkeun ku uing teh Bu. Ini sebetulnya jadwal sudah dibatalin sama saya. Gak jadi ini udah ngejadwalin gak jadi. Karena kata saya udah gak nerima ceramah bahasa Indonesia. Saya cuma bahasa Sunda aja. Panitianya terus wae ngontak uing. Ya udah gak apa-apa cenah kalau bahasa Sunda juga yang penting ada Indonesianya. Berarti salah gen saha? Paniti. Mana nu ngonang? Kan bayar. Sampai mana tadi Bu? Sampai bapak-bapak. Coba bapak-bapak halo. Bapak-bapak nggak ada suaranya. Saya suka aneh Bu, di mana-mana saya ceramah, bapak-bapak itu suaranya susah dikeluarin. Susah. Bukan mahal. Saya pikir-pikir ternyata bapak-bapak itu gede gengsinya Bu. Apalagi sekarang bapak-bapak di depan ibu-ibu segini banyaknya ya gak gengsi gimana. Takut suaranya kedenger cempreng sama ibu-ibu. Karena bapak-bapak itu suaranya pengen kedenger agem. Agem itu apa ya? Lembut, ngebas kayak Gatot Kaca. Harus ngegerem dulu. Nah itu mah bapak-bapak kemasukan juri kembe. Harus cek kodam dulu Pak. Bapak-bapak halo. Gak ada suaranya bapak-bapak. Bapak-bapak halo. Itu mah sedikit nafsu. Maaf yuk bapak semuanya, ketika saya membacakan ayat suci Al-Quran maka jawab dengan kalimat thayyibah. Allah siap? Saya kasih contoh dulu cara ngejawabnya seperti ini, dengerin Bu. Allah yuk. Astaga. Atau jangan pakai yuk. Yuk itu ajakan itu teh Bu. Bukan harus diturun. Malah pakai yuk. Atau jangan pakai tapi Allahum siap? Demukeun. Allah. Nah, siap? Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim.
abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan pasti dia akan binasa. Maka lihat kesananya ibu bapak. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu. Maka kelak dia Abu Lahab bersama istrinya pasti akan masuk ke dalam api neraka. Yang keras yoyo titir kak gitu siap. Aduh gak ada. Bagus bagus. Belum. Belah sini udah pada nafsu amat ini. Buka kakak. Aduh maaf ibu bapak semuanya, saya ngaji seperti itu bukan banyak gaya. Karena zaman sekarang ngaji tidak dibarengi dengan candaan. Saya yakin ini sudah pasti banyak yang bubar, betul apa tidak? Karena bahasa balelol sih kaki ini kebaik lah. Mulai ada bubar mual. Gak akan pulang, gak akan. Saya mau pulang. Ya silakan ibu dan bapak sampai subuh di sini. Tapi maaf bapak semuanya, kalau lihat di dalam kitab Bustadul Arifin, di situ ada dalil fa in kana al-mudzakiru yahtaju ila tadwilil majlisi fayustahabbu lahu ay yaj'ala fi khilali majlisihi kalaman yastadrifunahu wa yatabassamuna bidzalik fa inna dzalika yazidu nasyatun wa iqbalan ala samai. Ketika ada seorang penceramah ingin menambah waktu dalam majlisnya, maka fayustahabbu lahu, disunnahkan kepadanya apa? Ay yaj'ala fi khilali majlisihi, di sela-sela ceramahnya ditambah atau mengeluarkan kalimat yastadrifunahu wa yatabassamuna bidzalik, mengeluarkan kata-kata yang membuat jamaahnya itu tertawa bahagia. Itu sunnah Nabi Muhammad, bukan ngelawak. Kenapa harus demikian? Fa inna dzalika yazidu nasyatan, maka sesungguhnya apabila ada seorang penceramah dalam sela-sela majlisnya mengeluarkan kata-kata yang membuat jamaahnya itu tertawa bahagia, maka yazidu nasyatan, maka jamaahnya akan menambah semangatnya. Betul? Kalau saya lempeng, ceramahnya apa itu lempeng? Lurus. Kalau saya ceramahnya nggak ada ketawa-ketawanya, maaf, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak mau pulang sekarang? Mau. Ya paling tinggal saya sama kucing berdua. Yazidu nasyatan, menambah semangat, wa iqbalan ala samai, dan fokus akan mendengarkannya. Betul? Maka itu sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kembali ke laptop. Lihat ibu bapak semuanya, Abu Lahab saja pamannya Nabi Muhammad yang pasti akan masuk ke dalam api neraka. Tapi lihat di dalam hadis riwayat Muslim, Abu Lahab setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah. Kenapa? Karena Abu Lahab pernah memerdekakan satu hamba sahayanya yang bernama Thuwaibah. Siapa bu? Siapa pak? Ini kedengarnya bukan Thuwaibah tapi wabah. Thuwaib. Lantas kenapa ini Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab? Jadi ketika dilahirkannya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah Abu Lahab sebagai pamannya Nabi Muhammad, maka dimerdekakanlah Thuwaib. Maka lihat ibu bapak dengarkan, satu orang saja yang sudah Allah pastikan akan masuk ke dalam api neraka, tapi setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuman satu kali dalam hidupnya. Bagaimana dengan ibu dan bapak semua yang setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya, setiap umurnya kita selalu bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua didudukan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbal
alamin. Tapi maaf ibu bapak, sebelumnya saya lanjut. Saya mau ngajak peregangan dulu kepada ibu bapak semuanya, gak apa-apa? Gak apa-apa. Peregangan supaya nggak tegang-tegang tuh ngejing siap. Saya suka ingat dulu Bu, ketika saya belajar di Puan, itu kata guru, apa Puan itu? Oh PAUD. Ya bukan Puan, berarti PAUD. Ini ada anak SD di sini ada. Saya suka ingat dulu ketika saya belajar di SD PAUD, itu ketika belajar serius-serius, ketika nulis itu kata gurunya nanti, anak-anak angkat dulu dong tangannya, kita peregangan dulu. Diangkat tangannya, betul nggak? Tapi anak-anak sekarang gitu apa enggak? Masih ada Bu Guru di sini. Mana Bu Guru, mana? Ini angkat dulu dong tangannya, diangkat tangannya kayak gini ya Bu ya. Ini fungsinya apa Bu? Kayak gini Bu. Halo Bu Guru, halo. Ini kayak gini fungsinya apa Bu? Nggak ada. Ini supaya peregangan tangan dulu, supaya nanti fokus dan semangat lagi belajar. Nah sekarang saya mau ngajak interaksi atau ngajak peregangan kepada ibu bapak semuanya, nggak apa-apa? Kalau saya katakan halo, jawabnya hai. Kalau hai, jawabnya kalau hai halo, jawabnya halo hai. Kalau halo hai, jawabnya kalau hai hai, jawabnya kalau halo halo, jawabnya Bandung halo halo. Nah itu Anda tahu. Coba ibu-ibu halo hai, halo hai. Nah ibu-ibu kompak, alhamdulillah. Coba bapak-bapak halo. Ibu-ibu diam dulu. Bapak-bapak halo. Saya takutnya Bu, ini yang ngejawab bukan bapak-bapak, tapi yang di makam. Gak ada suaranya bapak-bapak. Bapak-bapak halo. Ih bapak-bapak, masa bapak-bapak pakai kerudung? Bapak-bapak halo. Tayo mah cicing halah tayo. Ini tayo gak bisa diam ini. Kalau tayo udah ngomong itu gak ada remnya Bu. Bapak-bapak halo. Ya kan? Bapak-bapak halo. Ibu-ibu ngomong maknya cepuinginya. Ini takutnya yang ngejawab bukan bapak-bapak atau ibu-ibu nih. Ibu-ibu udah pada diam semuanya, takutnya yang di makam nih jawabnya. Bapak-bapak halo. Hai. Halo hai. Halo hai. Halo Bandung. Hai halo hai hai halo halo hai hai halo halo hai. Maaf ibu bapak semuanya, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan solehah, terus ibadah anak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Maaf, kita punya cucu, punya anak, itu tidak cukup cucu kita, anak kita disekolahkan saja. Tapi maaf, pulang dari sekolah itu harus pada ngaji. Kalau pengen solehah dan soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya, maka harus ngaji. Kalau bisa anak kita dipesantrenkan, tapi kalau nggak bisa, di sini masih banyak ustadz-ustadz, di sini masih banyak guru kita semua, maka masukkan anak kita ke majlis ustadz-ustadz di sini, masukkan ke majel, insya. Kalau nanti sudah mencari ilmu, ilmu dipakai untuk beribadah, yang mudah-mudahan ketika ibadah kita dan ibadah anak kita, ibadah cucu kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Tapi maaf anak-anak, kalian dimasukkan oleh orang tua kalian ke pesantren, kalian dimasukkan oleh orang tua kalian ke sekolah ngaji dengan ustadz setempat, itu adalah satu bukti bahwa orang tua kalian pengen punya anak yang soleh dan solehah. Betul apa tidak? Makanya maaf, pulang dari pesantren, pulang dari sekolah, pulang dari ustadz setempat, ngaji dengan ustadz setempat, pulang ke rumah, akhlak harus baik kepada orang tua, akhlak yang baik kepada orang tua. Maaf, jauhi hal-hal yang tidak baik.
minum-minuman, jauhi narkoba, apalagi slot, apalagi banyak yang main slot. Ini namanya Agus nih, suka banyak main slot. Agus. Mana Agus? Kah? Ini namanya siapa ini? Agus sedih. Ini Agus. Oh, ini Agus ini. Agus sedih. Ini Agus slot namanya. Harus jauh. Apalagi kita sombong, karena kita kan anak-anak masih sekolah itu kan belum punya kerja, belum apa-apa. Jangan sombong dengan apa yang orang tua kita punya. Kenapa? Laisal fata man qala hadza abi, walakinnal fata man qala hadza ana. Bukanlah seorang pemuda dikatakan seorang pemuda apabila dia berkata inilah bapak saya. Wih, bapak saya punya rumah gede, punya mobil banyak, punya harta banyak. Ya terus apa? Itu kan Pak. Walakinnal fata, yang disebut seorang pemuda adalah man qala hada anak, ini adalah saya. Maka buktikan kepada ibu dan bapak, anak-anak semuanya, buktikan pulang dari sekolah, pulang dari pesantren, kita harus baik kepada orang tua, akhlak harus baik kepada orang tua, dan mudah-mudahan menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Kenapa harus baik kepada orang tua? Karena lihat semuanya sudah pada tahu ridullah fi ridul walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan bencinya Allah tergantung bencinya kedua orang tua. Lihat kata Bang Haji Roma Iraha, kata beliau situ, emang tadi saya ngomong apa? Emang Iraha ganti ngaran ya? Kata Bang Haji Roma Irama, hei manusia. Aduh, bapak-bapak gak ada suaranya. Maaf bapak-bapak, suaranya keluarin Pak. Ngejawabnya seperti ini. Siap Pak? Siap. Maaf Ibu, kita doakan mudah-mudahan bapak-bapak yang hitungan ketiga nyebut tereteteteteng, mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Dan kita doakan juga mudah-mudahan bapak-bapak yang hitungan ketiga tidak nyebut tereteteteteng, mudah-mudahan pulang dari tempat ke rumahnya masing-masing, mudah-mudahan sing nincak di kotok. Apa itu tikotok? Ayam. Kalau di sini apa ya? Ayam. Ya Allah, ini ngaji sampai tai kotok. Bapak-bapak, halo. Maaf bapak-bapak, hitungan ketiga nyebut. Siap. Siap Pak? Siap. Pikir-pikir dulu aja Pak, sebentar Pak. Mending hitungan ketiga nyebut tereteteteng rezekinya lancar, atau hitungan ketiga tidak nyebut tereteteteng tapi pulang jinjit semua. Mau Pak? Lumayan setengah kilo kecangke. Sok maaf Pak, hitungan ketiga 1, 2, 3. Ini bapak-bapak pulang jinjit semua. Hei manusia. Terima kasih jemaah tereteteteng. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air. Astagfirullah. Malah teretetet terus itu. Ya. Malah. Tapi maaf Ibu, saya itu aslinya orang Bandung Bu. Ya gak apa-apa, gak nanya juga sekedar info aja. Tapi di Bandung itu bahasanya lembut, bahasanya lembut. Saya tahu di sini itu pakai bahasa Betawi itu bukan gak bisa bahasa Sunda. Tapi biasanya orang Bekasi, orang Karawang itu behengnya heras. Tahu beheng heras? Beheng itu apa? Leher. Heras itu lehernya keras atau bahasanya khas. Betul apa tidak? Karena dekat dengan Banten, Bandung. Banten itu kan bahasanya kasar. Apalagi Karawang, betul. Ya, kalau di sini itu kan susu tetap susu. Banten susu tetap. Karawang susu tetap. Tapi maaf ibu bapak semuanya, di Bandung saking lembut dan lembasnya bahasa, susu itu bukan susu Bu, tapi
Astagfirullah. Cucu. Di Bandung itu bahasanya Bu lembut. Jadi di Bandung itu saking lembut dan saking lembut dan lemes dan bahasanya, susu itu bukan susu tapi nyenye. Apa Bu? Astagfirullah. Saya nyebutnya nenen loh Bu. Oh sebelah sana ada yang nyebut nenen. Tapi maaf Ibu, ternyata bahasa lemes itu meskipun kita gak bisa bahasa lemes nih. Ini ibu-ibu misalkan Sundanya bahasanya khas, tapi tetap bahasa lemes harus bisa. Kenapa seperti itu? Takutnya nanti ada kiai, ada ustadz datang ke rumah ibu. Kalau ada kiai, ada ustadz datang ke rumah ibu itu kan bahasanya harus sopan, harus lembut. Nanti ada kiai datang ke rumah ibu, Pak Kiai, mau air hangat atau kopi hitam atau astagfirullah. Ini ibu langsung to the point ini. Kalau kata saya mah jangan to the point Bu. Kalau ada air hangat, kopi udah ada kopi itu jeruk atau apa aja lah. Iya. Jangan langsung to the point. Ini mah ada kiai datang ke rumah langsung dikasih. Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa. Saya lihat ibu-ibu orang kampung Wangkal, alhamdulillah ibu-ibunya pada baik. Kenapa? Karena ada kiai datang ke rumah dikasih. Astagfirullah. Dah kembali ke lem. Udah sampai mana tadi? Malah sampai neng. Ya Allah. Tadi sampai mana tadi? Tapi benar ya Bu, ternyata ceramah dimanapun, mau bahasanya Sunda, mau bahasanya Indonesia atau Betawi, itu ceramah kalimat akhirnya itu harus husnul khotimah. Kenapa harus seperti itu? Takutnya seperti tadi. Kalau akhirnya tadi takutnya nanti ada temen ibu yang nggak ikut ngaji sekarang malam, kan nanti besok aja sama ibu. Tadi malam sama Ustadz Jose Abimanyu ngaji, judulnya apa? Astagfirullah. Maulid Nabi Maulid Nabi. Nah, cina Gus. Agus selawati. Nah, kembali ke sampai mana tadi? Darah dagingmu dari air, susunya jiwa ragamu dari kasih. Sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Tetete terus, tetete terus, 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 terus. Ya kan lagunya kayak gitu ya Bu ya. Nanti akhirnya kayak gini. Doa ibumu. Jangan dulu ke situ. Kan dari tadi juga entet terus. Jadi sekarang juga harus pakai entet. Tapi entetnya sedikit aja Bu. Kayak gini aja sedikit. Enak gitu Bu. So, doa ibumu. Astagfirullah. Dikabulkan Tuhan. Itu mah bukan entet. Itu mah bukan entet. Tapi begini, Tuhan. Gimana Gus? Gus jangan main salah terus Gus. Dan kutukannya jadi kenyataan. Tereret. Masya Allah. Ya Allah. Terus saya kembali ke lab.
Tapi maaf ibu bapak, jangan dengerin musiknya saja, lihat liriknya juga sama dengan ridollah fi ridol walidin wa suhtullah fi suhtil walidin. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan bencinya Allah tergantung bencinya kedua orang. Makanya maaf anak-anak, akhlak kita harus baik kepada orang. Tapi saya tidak menyarankan kepada anak-anak saja, ibu dan bapak meskipun sudah punya anak, sudah punya cucu, tetap kalau masih ada ibu dan bapak meskipun sudah punya cucu dan anak, akhlak harus baik kepada orang tua. Apalagi saya tanya, ibu dan bapak pengen rezekinya lancar? Pengen rezekinya lancar? Maka maaf, harus sering-sering mendoakan kedua orang tua kita, meskipun orang tua kita sudah tiada ataupun masih ada. Lihat kata Nabi Muhammad di dalam kitab Mukhtar Hadis. Ada hadis kata Nabi Muhammad, idza tarakal abdud du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Maka di mana-mana seorang anak, seorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka hamba itu akan terkena musibah. Apa musibahnya? Fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka akan terputus dari rizkinya. Tsumma na'udzu billahi min. Makanya rezeki kita pengen lancar, tidak terputus, maka harus sering-sering mendoakan kedua orang tua. Saya suka ingat, setelah saya sholat 5 waktu, apapun itu, saya pasti mendoakan. Bukan saya tidak berdoa banyak, cuman Robbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Saya cuma berdoa untuk kedua orang tua saya saja. Ketika saya di depan Ka'bah, di tempat makom ijabah doa, di mana tempat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berdoa apa-apa. Saya cuma berdoa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kenapa demikian? Allah itu sudah tahu apa yang ada di hati kita. Allah itu sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi sekarang cuman bagaimana caranya kita mengetuk pintu doa itu kepada Allah, maka lewati kedua orang tua kita, minta ridho orang tua kita. Karena tadi balik lagi, ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang. Berarti kalau orang tua kita meridhoi, maka Allah pun akan ridho. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Maka kalau orang tua kita tidak meridhoi kita atau membenci kita, maka Allah pun akan membenci kita. Tsumma na'udzu billahi min. Mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Ibu bapak as'adakumullah. Lanjut. Ini udah jam berapa nih? 12. Kemarin. Kok kemarin? Bukannya sekarang itu bukan kemarin ya? Sampai mana tadi? Sampai mana? Oh, ridho. Makanya punya anak belum bisa baca Iqra, belum bisa baca Al-Quran, belum bisa sholat, belum bisa wudhu, maka masukkan ke pesantren. Kalau nggak bisa, masukkan ke Ustadz senang padangan. Insya kita harus sayang sama diri kita. Kita harus sayang kepada anak kita. Takutnya ibadah anak kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma na'udzu billahi min. Nanti ketika anak kita sudah masuk pesantren, sudah ngaji dengan ustadz setempat, yang menjadi bonusnya, mudah-mudahan anak kita menjadi penerusnya para nabi. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Karena kenapa? Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah penerusnya para nabi, dan secara tidak langsung para santri juga adalah penerusnya para nabi. Alhamdulillah. Hidup santri. Hidup santri. Hidup santri. Ini. Ya. Hidup ini hidup. Siap. Ini tadi mau ngomong hidup jadi nggak jadi. Tapi mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Maaf ibu, bapak, kita belum pernah duduk bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum pernah mencium tangan sucinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana caranya kita pengen duduk bersama Nabi Muhammad seperti duduknya dengan beliau di dunia, sedangkan itu hal mustahil yang dilakukan karena Nabi Muhammad sudah wafat dohirnya. Di mana dimakamkannya? Nabi Muhammad di mana dimakamkannya? Di Madinah. Sedangkan kalau kita pengen ke Mekah, ke Madinah, itu minimal harus haji dan umroh. Apalagi sekarang umroh. Sekarang bulan apa nih? November itu di Mekah, di Madinah itu sudah mulai angin, sudah mulai hujan, sudah mulai musim dingin. Jadi umroh pun ini akan agak mahal. 36 sampai 33, 36 sampai 40 juta itu bisa jadi. Karena musim dingin. Belum nanti untuk syukurannya, belum nanti buat bekal atau jajan. Karena maaf, di mana-mana ibu-ibu yang di pikirannya itu paling pertama adalah gak di Bekasi, gak di Mekah, gak di Madinah, gak di Jeddah. Kalau gak Basok, yang dipikirin ibu-ibu itu adalah sebelah paras mana. Di mana sebelah paras mana nih? Ada di sini. Udah tutup belum? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum ini. Kalau belum, pengen saya tutup. Ya. Tapi mudah-mudahan kita semua ada nasib ke Mekah dan Madinah, amin. Ya Allah ya Rabbah. Bagaimana caranya kita pengen duduk bersama Nabi Muhammad seperti duduknya dengan beliau di dunia, sedangkan Nabi Muhammad sudah wafat dohirnya. Lihat di dalam kitab Tankihul Qaul Bisarihil Babal Hadis. Di situ ada hadis Nabi, kata Nabi Muhammad, man zaro aliman faka'annama zaroni, man sofa aliman faka'annama sofani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Man zaro aliman, barang siapa yang ziarah kepada ulama, barang siapa yang ziarah kepada guru-guru agama, maka itu seperti menziarahiku. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maaf, makna zarah di sini bukan kita zarah ke Wali Songo, zarah ke makam ini, zarah ke makam itu. Itu pun zarah, gak apa-apa. Kalau punya rezeki, punya uang gak apa-apa. Tapi maaf, di sini pun masih ada ustadz dan ada ulama di sini. Datangnya kita kepada ulama, ulamanya mau sudah meninggal atau masih ada, maka itu seperti mendatangi kota siapa? Kata Nabi Muhammad, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, barang siapa yang duduk bersama ustad-ustad, barang siapa yang duduk bersama ulama para kiai, maka itu seperti duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka akan aku dudukkan nanti bersamaku di hari kiamat. Alhamdulillah. Makanya harus mau duduk bersama ulama. Kita duduk bersama ulama ini seperti duduk dengan Nabi Muhammad di dunia. Barang siapa yang duduk bersama Nabi Muhammad di dunia, maka bakal duduk nanti bersama Nabi Muhammad di hari kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Kita duduk bersama ulama, kita memasukkan anak kita, cucu kita kepada ulama. Kita datang kepada ulama, itu secara tidak langsung kita sudah memuliakan kepada ulama. Sedangkan kata Nabi, man akroma aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallahu fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka otomatis memuliakanku. Maka siapa yang memuliakanku, maka otomatis memuliakan Allah, maka tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makanya muliakan ulama. Tapi maaf, sebelum memuliakan ulama yang jauh, muliakan dulu ustadz setempat. Betul apa tidak? Betul. Butuh kepada ustaz? Butuh sama kiai? Butuh. Maaf saya tanya, apabila ada yang meninggal di kampung Wangkal, kira-kira bakal nelpon ke saya yang jauh dari Sukabumi, apa nelpon dulu ke ustaz setempat? Ustaz setempat, betul? Bukti yang lain apa? Ada yang meninggal, ustaz ngafanan, nyolatan, ngagotong, Ustad. astagfirullah, ngagotong mayit sama ustad. Terus ini anak muda kemana? Agus kemana Agus? Agus selot, mudah-mudahan dijauhkan dari selot.
Ini namanya siapa sih ini? Marsadi. Marsada. Bagus. Ini sampai mana tadi? Sampai aku. Gotong mayat. Kiai itu. Kiai gotong mayat. Kasihan amat ini Ustadz gotong mayat. Ustadz borongan. Apa itu borongan? Rombongan. Masa borongan jadi rombongan? Ustadz udah nyolatin mayit di masjid. Saf kedua, mayit saf pertama. Keluar dari masjid Ustadz paling depan. Tapi sambil begini. Ditanya tuh Ustadz, ada masyarakat depan masjid. Ustadz mau kemana? Ustadz ngejawab, gandeng, saya sempur iya wingker nonton. Oh non itu tuh kan bahasa nanya kagok kita. Kio, Ustadz denger kio. Kumaha tuh bahasana? Cicing iya wingker ngagotong nu modal. UL cenah UL. Usaha leutik. Kalau usaha leutik itu apa di sini? Usaha kecil. Kalau kata santri itu ATM. Acis dinu maut. Acis dari yang meninggal. Acis itu uang. ATM acis dinu maut, uang dari yang apa? Yang meninggal. Makanya muliakan dulu Ustaz Satam. Insya saya suka ingat dulu Bu, ketika saya waktu kecil di Bandung. Alhamdulillah, dan saya mah kecil dulu. Ibu-ibu juga kayak gitu Bu. Saya suka ingat dulu. Ternyata yang paling memuliakan kepada Ustadz yang jauh itu bukan dari kalangan bapak-bapak, santri-santriat, pemuda-pemudi atau anak-anak laki-laki. Ternyata yang paling memuliakan kepada Ustadz yang jauh itu adalah ibu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ibu-ibu itu 3 bulan, 4 bulan sebelum acara mulut seperti ini, ibu-ibu sudah pada sibuk, betul? Yang pertama sibuk apa? Sibuk milih seragam. Sibuk milih. Di sini seragamnya warna apa? Hitam. Ini bukan. Ini ibu-ibu ini. Bukan. Tapi sama seragamnya warna hitam. 3 bulan ke belakang ini pada sibuk nih sama suaminya masing-masing, pengen minta apa? Seragam. Yang kedua, sibuk ibu-ibu itu adalah suka latihan qosidah, latihan band cap. Di sini ada yang latihan band cap red? Ada. Udah tampil belum? Dipimpin oleh Ciyoyo. Ciyoyo apa Cetitin? Cetitin. Ciyoyo kan gaul, punya WhatsApp, bikin video WhatsApp. Kata Ciyoyo, assalamualaikum ibu-ibu semuanya, mangga ditunggu di majelis, mari kita latihan salawat buat nyambut Ustaz Jose Abdi Manyun. Tuh kata Ciyoyo nih, tuh lihat di sini sudah ada Cetiti, Ciroh dan Cimas. Yang belum hadir itu adalah siapa? Cenana, Ina, Nina, mana Cenina? Ulang. Saudara bertiga, Masya Allah. Cenina yang pertama, yang kedua, Panca Yoyoh yang manggil. Panca Titin udah hadir tadi. Cenina pan udah tadi, belum hadir. Yang kedua Co Iis. Mana Co Iis? Belak. Yang ketiga Cenina, Co Iis dan Tumis. Jadi tumis. Tumi. Umi. Tumi. Oh, Cetumi. Mana Cetumi? Itu nama orang tua dulu itu pada simpel. Cetumi, Ceyoyo, Cetitin, Ii, ada Ii, ada Iis, Uu, Oo, nggak ada kalau Masa ada nama Tapi maaf, anak-anak zaman sekarang itu namanya pada gaul. Betul apa enggak?
Alek Pijer, Sabrina. Pada gaul kalau anak-anak sekarang bener. Tadi yang belum hadir itu Cenina, Cetumih dan Ceiis. Oh iya, Cenina, Ceiis dan Cetumih. Kan ini Cenina, Ceiis dan Cetumih. Ini ngebales nih di WhatsApp nih, di grup WhatsApp ngebales. Tapi maaf, saking gaul ibu-ibu zaman sekarang ngebales WA pakai stiker. Ini bapak-bapak juga sama, bilang assalamualaikum pakai stiker. Gambar anak kecil lagi begini, assalamualaikum. Waalaikumsalam pakai stiker. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin pakai stiker. Gambarnya itu amin 99 x 99 kali. Cenina ngebales pakai stiker. Gambar apa? Gambarnya orang lagi naik motor, motornya jumping. Ada kata-kata OTW. Siapa tuh? Cenina. Yang kedua Iis ngebales pakai stiker gambarnya Mang Bilal tukang bubur mutilasi. Ada kata-kata dengenah tapi ludes. Yang ketiga Cetumis. Cetumih ngebalas pakai stiker gambarnya si Duda Fir'aun. Ada kata-kata selepeu, meledak, yang akhirnya Cetumih, Ceiis dan Cenina OTW ke Majel. Apa itu OTW? Berangkat. Bukan. OTW, oke tungguan we. OTW. Udah sampai majelis nih, alhamdulillah kata Ciyoyo. Alhamdulillahnya ibu-ibu sudah nyampe majelis semuanya. Mari ibu-ibu sekarang mari kita latihan qasidah, latihan tepakan. Tapi maaf, meskipun zaman sudah modern, ibu-ibu itu qasidah atau tepakan pukulannya itu tidak akan ikut modern. Tapi tetap pukulannya itu pukulan jadul. Pakai lagu yang sangat melegenda, yakni lagu Mengdahdir. Itu Ciyoyo sampai lupa itu. Yang harusnya Magadir di Mengdahdir. Ya Allah. Kata Ciyoyo, ya udah. Cetitin coba pukul bassnya. Cetitin megang bass. Sama Cetitin dipukul bassnya. Kata Ciyoyo, alhamdulillah ya, ibu-ibu ternyata sudah jago pukulannya. Pokoknya ibu-ibu bulan depan sudah bisa panggilan ke Amerika. Ngapain ke Amerika? Nyari sebelah paras mana? Kata Ciyoyo, udah ibu, kan ibu-ibu pukulannya sudah jago. Sekarang mari kita latihan yel untuk nyambut Ustaz Jose Abimanyu. Vokalnya siapa? Ceiis. Dia berdiri dengan tegaknya dan dia memegang mic dan mengeluarkan suara dengan pedenya. Mari kita mulai. Kami rombongan qasidah dari kampung Tumpang Ting. Jangan jos dong. Kalau jos itu kayak sama saya ke saya. Jos. Dar atau apa? Mau membawakan lagu-lagu Upin Ipin. Jangan tambah jos lagi dong. Ya Allah, makanya muliakan dulu Ustadz Tadi setelah memuliakan Ustadz setempat, maka otomatis memuliakan Kanjeng Nabi, otomatis memuliakan Allah, maka tempatnya di dalam surganya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Ibu bapak asadakumullah, nanti terakhir apabila ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, pertanyaannya gampang. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad, rukun Islam, rukun iman, surat-surat pendek, nanti dikasih 500.000 sama panitia. Cuma sama gua. Kalau dari saya 50.000 aja. Lumayan 50.000 juga buat kecil Bang Emo. Tapi nanti itu terakhir. Ibu bapak as'adakumullah. Tapi sebelum saya lanjut, sebelum ada yang naik, kalau ngaji dengan seni itu ngaji yang indah. Jadi dengan seni itu apapun yang dilihat menjadi apapun yang didengar itu enak. Itu harus bisa. Adzan harus pakai, baca Quran harus pakai. Tapi maaf, jangan gagal paham. Karena kata Abuya Mukhtar, pimpinan Pondok Pesantren An-Nidhum Sukabumi, kalau kita membaca Al-Quran memakai lagam, memakai seni, tapi lagamnya di luar lagam Al-Quran, pakai lagam Jawa, pakai lagam Sun, maka itu hukumnya haram. Tetap kalau Al-Quran itu harus pakai lagam Al-Quran, harus pakai seni Al-Quran. Ini ada yang ada di masjid ini, apa masjid? Al-Jihad. Kalau nggak pakai seni enak apa enggak? Makanya maaf, anak muda nih, anak muda harus berani adzan, betul? Siap. Anak muda ini masih enak suaranya, Bu. Masih bisa diseni-senikan, masih bisa dibentuk, betul? Apalagi sekarang di Indonesia itu kori-kori internasional sekarang itu banyak dari anak-anak muda. Seperti Syekh Syamsuri Firdaus dan lain sebagainya. Itu anak-anak muda yang luar biasa karena pakai seni. Makanya anak muda harus berani adzan. Ini maaf, kalau anak muda di Masjid Al-Jihad adzan pakai adzan Mekah, itu pasti terkenal sekampung apa? Wangkal. Allahu Akbar. Enak apa enggak? Anak muda 16 tahun, kelahiran 2008 ini. Saya apa enggak? Sama, saya juga enggak. Subuh sunnah ditambahan kalimat yang seperti ini. Kalau dalam kitab subuh, as-salatu khairun minan sodak tawa baror. Enak apa enggak? Anak terima gaji. Tapi kalau yang adanya aki-aki umur 80 tahun, gigi udah nggak ada, belum dihitam, belum disunatan. Disunatan itu di sini apa ya? Ya belum disunat ini aki-aki. Umur 80 tahun kebayang. Tapi maaf, jangan gengsi, ternyata ini aki-aki umur 80 tahun belum disunat itu adalah mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim. Karena kata Nabi Muhammad, ikhtatna Ibrahimun Nabi SAW wa huwa ibnu thamanina sana bil qadum. Nabi Ibrahim ketika dikhitat adalah menginjak umurnya ketika umur 80. Wow. Apa senapuk? Coba hitungan ketika ibu-ibu, wow, semuanya 1, 2, 3. Astagfirullah. Tapi maaf, kalau ada kakek-kakek, aki-aki umur 80 tahun belum disunatan, jangan gengsi. Bilang aja nggak apa-apa, pengen disunat gitu, umur 80 karena pengen mengikuti sunnahnya kanjeng Nabi Ibrahim. Tapi ini kalimat, ini hadis kalimatnya belum beres. Ada akhir kalimatnya. Apa kalimat akhirnya? Bil qadum, memakai alat yang seperti kamu. Ada yang mau di sini? Kalau ada aki-aki yang belum disunat umur 80 tahun, saya mau bawa ke rumah.
Insya Allah kapak ada 10 dulu. Ya Allah, harus pakai betul. Alhamdulillah. So, sekarang maaf ibu bapak semuanya, apabila ada yang mau naik ke panggung menjawab pertanyaan saya kasih 50.000. Mau berdua saja, kamu berdua, jangan naik semua. Lumayan 50.000 ini dikali berapa orang? Berdua saja. Anak-anak, ibu-ibu nggak apa-apa, anak-anak nggak apa-apa. Ada yang mau naik sini? Berdua biar gak malu, berdua. Sok, ayo langsung. Nah. Ada ini. Ini nyala ini. Satu aja. Nih si rusak nih. Sebelah sini. Si rusak deh. Iya. Siapa dulu yang menjawab? Neng, ini apa itu? Ini dulu. Sebelah sini. Naik perebutan ini. Satu orang ya. Mana kita pede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng, namanya siapa? Alia. Alia apa kepanjangannya? Himatul Alia. Hah? Kok ada ketawanya? Himatul Aulia. Himatul Himatul Alia. Aulia aja. Nah, umurnya Neng berapa? 10. Berarti sama saya beda 6 tahun. Saya 16. Coba Neng kelahiran 2014 kan benar? Saya 2008. Bapaknya mana nih? Gak tahu. Mana? Ada bapaknya ada. Ibu mana ibu? Ibu nih. Mana? Si Yoyo bukan? Ada ibunya ada? Ada nih. Berapa? Neng, bisa jawab pertanyaan saya bisa? Nggak tahu. Yang pertama, siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Sayyid. Jangan Abdullah aja, pakai Sayyid. Sayyid bin Abdul Thaib, Abdul Muthalib. Jadi bapaknya Nabi Muhammad itu adalah Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Muthalib. Abdul Muthalib. Tepuk tangan buat Neng Alia. Pertanyaan yang kedua, rukun Islam ada berapa? Kata siapa? Tanyain ke mama. Kalau mama kan suka nawar, ibu-ibu tuh suka nawar. 5, enggak, saya mah 4 aja katanya. Ada berapa? 5. 1. Yang sebelah sini diam, kakak dikasih uang. 1. Ya. 1 sahar, 2, 3, 4, 5. Gak akan naik haji Neng. Mau naik haji apa enggak? Pengen. Nih Neng, saya kasih tahu naik haji itu gampang. Ada Pak Haji, naikin sama Neng. Naik haji. Pergi haji. Bacakan surat Al-Qari'ah.
Iya benar. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu Nun nasu kal farashil mabthuth. wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinu fa Isyatir radiyah. wa amma Man khaffat mawazinu zinu zi zinu fa ummuhu hawiyah hawiyah hawiyah. wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahu azim. Tepuk tangan buat Alia. Gantian nih. Ini udah tinggal tunggu. Jangan turun dulu. Nanti nggak dikasih uang 50.000. Neng Alia sebelah sana. Ini Neng sebelah sini Neng. Halo. Assalamualaikum. Warahmatullahinya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana bapaknya Neng? Di rumah. Jujur. Namanya siapa? Yumna. Yumna. Neng Yumna apa kepanjangannya? Yumna Fariha. Yumna Fariha. Tahu nama Ustaz siapa? Ustaz Jose Abimana. Pakai tasdid. Jose Abimanyu. Sebetulnya nama saya itu bukan Jose Abimanyu, Bu. Ini siapa? Bentar dulu, mau jelasin. Sebetulnya nama saya itu adalah Irwan Syaban Jailani. Gak apa-apa, gak nanya juga, itu info aja. Irwan Syaban. Hah? Irwan Saban Ruwani. Irwan Syaban Juwani. Irwan Syaban Jailani. Syaban? Siapa? Jailan. Tapi Jose juga ada kepanjangannya sebetulnya, pengen tahu kan nih? Lionel Jose Andres Messi Junior da Silva dos Santos Sapero Salvatore Adriano Cristiano Ronaldo. Ujung Tahu nih. Cara tunjuk. Ya itu, siapa nama saya tadi? Ribet bet. Ribet bet. Disingkat tuh banget jadi bet. Ribet bet. Lionel Jose Andres Messi Junior da Silva dos Santos Sapero Salvatore Adriano Cristiano Ronaldo. Messi enggak ada tadi. Messi orang ada katanya. Neng Yumna umur berapa? 11. Berarti beda 5 tahun sama Ustaz ya. Rumahnya di mana Neng? Wang. Ya di sebelah mana sini? Sono apa sini? Kulon. Mana? Sono. Bapak di rumah? Kalau ibu mana? Oh ini yang ketawa mulu. Ibu ada berapa? Nanti bilangin sama ibu sama bapak nih, kalau nanti ngaji itu harus di depan nih kayak gini nih. Jadi ada satu ulama yang ada ulama yang bilang kalau ngaji di depan itu kalau diibaratkan kepada karatnya emas, yang paling depan itu dapatnya 100 karat. Yang tengah nih ibu Yumna tuh di tengah tuh dapatnya 50.000. 50 karat kan 50.000. Nanti Neng itu dapat 50.000 karena duit baik 50 50 karat. Nuh, yang di belakang sana tuh di ujung 10 karat. Yang di rumah Sekarang iya, bukan sekarat.
Satu ke Arab. Neng Yumna. Halo. Halo. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Kata siapa? Saya. Kata aku. Rukun iman ada berapa? 6. 6. Satu. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada kitab Allah. Oh. Iman kepada malaikat Allah. Iya, 3. Kitab Allah. Iya, nggak apa-apa. 4. Pakai iman. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Nggak akan hari Kamis. Mau pilih dulu nggak hari Senin sampai Jumat sampai Minggu? Mau hari apa? Baca. Hari Kiamat. hari kiamat. 6. Iman kepada koda dan kodok. Kodo dan kodar. Koda dan kodar. Kebalik nih. Kodo dan kodar, bukan koda dan kodor. 6. Iman kepada Kodo dan kodar. Bacakan surat Al-Kafirun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana Hidup. a'budu ma a'bud wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu. Tepuk tangan. Udah nih. Neng Yumna sama Neng Alia udah. Ya udah. Kamu lagi nunggu apa nih? Waduh. Lagi nunggu cuan. Pengen cuan berapa? Cepet. Mending saya nggak nanya. Langsung kasih aja. Tapi ini belum ada, belum dikasih. 10.000 nggak apa-apa. Nawar nih 10.000 nggak apa-apa. Ring mau. Nggak apa? Mau? Yaudah nih, ini buat Neng Yumna, ini buat saya. Yaudah itu bagi 2. Anak kecil mah jangan gede-gede uangnya. Ya, ya enggak? Ya. 25 nggak apa-apa. Gitu. Yang penting Alia. Tepuk tangannya. Ya. Udah. Oh, jangan ngajlang. Ibu bapak as'adakumullah. Pesan dari saya tadi kepada anak-anak semuanya, akhlak harus baik kepada orang tua. Kepada semuanya juga ibu bapak anak-anak semuanya, jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita sudah tiada ataupun masih ada, dan mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin dari saya sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus dari saya, umum bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.